waktu di malam yang agung ini, di malam yang mulia ini, kita akan berbincang-bincang tentang keistimewaan, keagungan malam yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Jumat. Di antara malam-malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam pengertian diistimewakan, maka siapapun orangnya yang menghidupkan pada malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang plus. Maka amalan-amalan yang kita jalankan di malam Jumat ini, di antaranya amal-amalan baik amalan membacakan sholawat kepada baginda Rasul, baik amalan membaca Al-Quran, juga amalan zikrullah, zikrun Nabi, zikir kepada Nabi, artinya yang tadi memperbanyak maca sholawat. Rumah yang kita tempati, rumah yang kita duduki, ini adalah sebagian kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita tahu bahwa setiap kenikmatan itu nanti di akhir zaman akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan itu digunakan dan tidak digunakan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas itu akan dipinta pertanggungjawaban, termasuk rumah kita. Rumah adalah suatu tempat yang mana di situ ada keluarga kita. Rumah adalah suatu tempat yang di situ adalah ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita. Rumah adalah suatu tempat berkumpulnya dengan keluarga kita di saat kita beres melaksanakan aktivitas yang kerja di kantor, maka setelah beres pekerjaan di kantor dia pulang ke rumah. Begitupun seorang istri beres melaksanakan aktivitas di dapur, nyuci dan lain sebagainya, maka rumah itu adalah tempat istirahat. Karena rumah dijadikan tempat istirahat, maka di situ ada perkumpulan anak kita. Maka setiap perkumpulan itu harus menjadikan momen-momen yang berarti. Artinya ketika kita berkumpul dengan keluarga kita di rumah kita, maka berikan pendidikan-pendidikan yang memberikan kemanfaatan kepada anak kita. Baik rumah kita itu dijadikan majelis ilmu, atau dijadikan majelis sholawat, atau dijadikan majelis dzikir. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan kepada kita betapa pentingnya rumah kita yang kita huni, yang tempat berkumpul dengan anak-anak kita. Maka kata Nabi, al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah sebagai pendidikan yang paling pertama. Seluruhnya diawali di rumah dulu. Suami kita sebelum berangkat ke kantor, dia aktivitas di rumah dulu. Istri kita pun sebelum keluar, maka berada di rumah dulu. Begitupun anak-anak kita sebelum dia mencari pendidikan tentang ilmu agama atau ilmu dunia, maka berawal di rumah. Karena rumah menjadikan didikan yang paling awal, maka bekalilah anak-anak kita sebelum keluar dari rumah. Maka bekalilah suami kita sebelum keluar dari rumah. Maka bekalilah istri kita sebelum keluar dari rumah. Artinya al-baitu madrasatul ula itu adalah rumah sebagai didikan yang paling awal. Dan rumah karena menjadikan pendidikan, maka si anak itu akan menyerap apa yang dilakukan oleh ibunya, oleh bapaknya. Dan menyerapnya pendidikan bukan hanya dengan ucapan, haliyahnya, tingkahnya, kauliyahnya, apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, si anak itu merekam.
si anak itu melihat, si anak itu mendengar. Maka apapun yang didengar oleh anak kita, apapun yang dilihat oleh anak kita, maka seluruhnya akan menjadikan suatu pendidikan. Disengaja atau tidak disengaja, sadar dan tidak sadar, apapun yang kita lakukan akan menjadikan suatu goresan pendidikan kepada memori si anak. Karena rumah ini adalah sebagai pendidikan yang paling pertama, maka jadikan rumah kita itu rumah yang berkah. Artinya rumah yang berkah itu bukan diisi dengan barang-barang yang mewah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari mewahnya rumah. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai mewahnya isi rumah. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai mewahnya pakaian-pakaian yang dipakai oleh pengisi rumah. Tapi yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sejauh mana bahwa rumah itu sebagai satu madrasah, sebagai suatu pendidikan. Maka karena rumah sebagai pendidikan yang paling awal, maka jadikan rumah kita itu untuk dijadikan Darul Quran, kebunnya Quran. Jadikan rumah kita itu Darus Sholawat, yaitu rumahnya sholawat. Artinya perbanyaklah di rumah kita membaca Al-Quran, perbanyaklah di rumah kita membaca sholawat. Maka yang tadi jelaskan baiti jannati, ya, kata Kang Aden yang dari Kadungora, baiti jannati, rumahku adalah surga. Ya, kalau kita berbicara rumahku adalah surgaku, kita tahu bagaimana di dalam Al-Quran, bagaimana para ulama-ulama tentang keindahan daripada surga, tentang keelokan daripada surga. Maka jadikan rumah kita itu adalah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang tadi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memandang mewahnya rumah, tidak memandang potongannya rumah, tidak memandang mewahnya isi rumah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin inama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang kepada seseorang itu adalah hatinya dan ketakwaannya. Maka jadikan rumah kita, jadikan tempat kita menjadi berharga di depan dat Allah Subhanahu wa taala, dat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu Wahdah. Maka kata Nabi, bertepatan dengan malam Jumat, perbanyaklah kita bersolawat. Solawat itu sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain daripada yang lain. Artinya, kata Guru Al-Fakir, solat kita di akhir zaman bisa aja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Quran kita bisa aja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah saum, begitupun ibadah-ibadah yang lain. Tapi ketika berbicara masalah sholawat, jangan ragu-ragu. Sholawat itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima. Nah, coba kalau kita hanya mengandalkan sholat kita tahu, wabil khusus Al-Fakir, sholat kita itu tidak bisa diandalkan untuk menuju kebahagiaan nanti di akhirat. Karena yang kita rasakan ketika kita sedang melaksanakan sholat, bihuduril qalbi, untuk menghadirkan hati kita kepada Allah sulit. Kita tanya hati kita semua, ketika kita sedang melaksanakan sholat, hati kita kemana arahnya?
Lalu yang kita rasakan sholat kita itu, kita belum mampu sholat di luar daripada sholat. Artinya bahwa sholat kita belum mampu menjadikan tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita beres sholat, terkadang kita tidak bisa menjaga mulut kita. Beres sholat gibah kita jalankan lagi. Beres sholat kita maksiat lagi. Nah, itulah gambaran daripada sholat kita. Nah, sholat yang kita jalani tidak bisa diandalkan untuk menyelamatkan diri kita nanti di akhir zaman. Untuk itu, maka perbanyak amal-amalan yang lain. Di antaranya, perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sholawat yang kita baca bukan untuk Nabi kita. Kita tahu derajat Nabi kita itu sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengurangi sedetik pun. Agungnya, tingginya derajat Nabi kita. Andai kata seluruh umat baginda Rasul tidak ada yang membaca sholawat, satu orang pun juga, maka ketinggian derajat Rasul, keistimewaan derajat Rasul itu tidak mungkin akan turun. Sebaliknya, apabila seluruh umat-umat Nabi akhir zaman membacakan sholawat kepada baginda Rasul, seluruh umat membacakan sholawat kepada baginda Rasul, dan itu tidak akan menjadikan bertambahnya derajat Nabi kita, tapi kembali kepada diri kita. Siapa orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasul, maka itu adalah diantaranya. Orang yang cinta kepada Rasul itu memperbanyak sholawat, walaupun kita juga merasakan, kita juga tahu bacaan-bacaan yang sholawat yang kita baca, kita belum mampu menghadirkan hati kita kepada baginda Rasul. Tapi kita terus berusaha dan terus berusaha, tobakon an tobak, step by step, selangkah demi selangkah kita terus mendawamkan dawaman sholawat untuk mengagungkan kepada Nabi kita. Dan efek daripada memperbanyak baca sholawat itu kembali kepada diri kita. Maka beruntunglah orang itu kalau dia punya satu amalan dawamiyah, yaitu sholawat. Sholawatnya sholawat yang mana? Dari ragamnya sholawat itu banyak. Mau sholawat munfarijah, mau sholawat istighosah, mau sholawat Ibrahimiyah, silakan. Di antara sholawat-sholawat yang banyak itu, ambil salah satu untuk kita dawamkan, ya. Kalau sudah didawamkan, itu nanti kita akan merasakan asarnya atau khasiat daripada sholawat itu dengan selalu mendawam sholawat, baik sholawat syifa atau sholawat tibil qulub. Dengan dawaman-dawaman itu kita akan merasakan satu kehebatan, keagungan daripada bacaan-bacaan sholawat. Nah, ketika kita terus mendawamkan sholawat, dan jangan lupa untuk terus hadir di majelis-majelis taklim. Bagaimana kata ulama, kalau seseorang itu sehari saja tidak dimasuki dengan ilmu agama, maka orang itu ada di hatinya ada satu noktah atau titik hitam. Pengertiannya, betapa ruginya seseorang yang belum tergerak hatinya untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Walaupun kita belum mengerti, maka terus kita mencari ilmu. Kata baginda Rasulullah SAW, kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, wala takun khomisan, katahlaka. Pertama, baginda Rasul menjelaskan, kun aliman, jadilah engkau sebagai pengajar. Andai kita diberi
ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tampillah Anda sebagai pengajar. Kun aliman, jadilah Anda sebagai pengajar. Ketika kita mengajar ilmu, tentu kita tujuannya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa menyayat hati dan ironis kalau seseorang mubalik dia dipanggil untuk mengamalkan ilmu, lalu dia ditarget. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Andai kata ini kalau ada ya, dia menarget, dia mau datang ke tempat pengajian dengan sekian juta, kalau tidak sekian tidak datang. Nah, ini adalah kalau kata ulama fahkum bidohir. Sedangkan ketika kita mengamalkan ilmu itu, tentunya bukan bersandar daripada masalah dunia. Dunia itu sifatnya sementara. Dunia ini sifatnya akan ditinggalkan. Kita akan kembali kepada zat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu Wahdah. Maka jadilah Anda sebagai pengamal ilmu tanpa ditarget. Adapun seseorang mau memberikan sedekah kepada kita, ya silakan aja. Maka kembalinya, apapun kemampuan dia, maka kita terima. Dan sebaliknya, kepada mustami yang mengundang seorang mubalik, jangan sampai begini. Dia mengadakan acara dangdut sampai berjuta-juta, sampai mengeluarkan berjuta-juta. Bahkan kita tahu yang kita adakan acara-acara seperti itu, acara yang mana kemanfaatannya yang justru banyak madorotnya. Tapi ketika banyak ini terjadi ya, banyak ini terjadi. Ketika dia acara hajatan, siangnya mengadakan acara dangdut, soundnya wah mewah. Tapi ketika pengajian, soundnya itu biasa-biasa aja. Nah, orang yang mengerti yang namanya pengajian itu harus luar biasa. Kenapa? Ini adalah syiar. Kita mengadakan pengajian, kita sama halnya sedang mengadakan satu lapangan kebaikan. Maka ketika kita mengadakan suatu lapangan kebaikan, tampillah yang baik. Artinya, soundnya yang baik, supaya enak didengar oleh seseorang, dan mubaliknya juga ketika menyampaikan kalau soundnya enak kan enjoy ya, enjoy. Nah, kata baginda Rasul, kun aliman, jadilah Anda sebagai pengajar. Andai kata kita belum mampu untuk menjadi pengajar, au muta'aliman, maka jadilah Anda sebagai pelajar. Seperti para santri-santri, dia bermukim di suatu pesantren, hari-harinya diisi dengan pengajian-pengajian, membawa kitab, lalu belajar kepada ulama. Maka kalau kita belum mampu untuk menjadi pengajar au muta'aliman, jadilah Anda sebagai pelajar, diam di dalam satu pesantren. Andai kata kita belum mampu untuk menjadi pelajar, artinya diam terus-terusan di pesantren, maka kata Nabi, awsami'an, jadilah Anda sebagai pendengar. Tentu pendengar itu mendengar di kajian-kajian, baik kajian di pengajian rutinan, kajian-kajian di tabligh akbar. Cuman ingat, acara tabligh akbar itu kalau di dalam HP itu seperti ngecas ya. Menghadiri acara tabligh akbar baik. Ada yang lebih baik menghadiri acara rutinan. Jangan sampai acara tabligh akbar kita datang ke sana kemari sementara rutinan kita tidak hadir ya. Acara rutinan kita hadir, acara tabligh akbar kita hadir. Maka jadilah Anda penggemar. Jadilah Anda sebagai pendengar. Awsami'an. Jadi pendengar. Mendengarkan kajian-kajian, baik kajian lewat HP. Cuman kalau kita mendengar kajian lewat HP, kita harus pandai-pandai memilih tentunya yang seakidah dengan kita.
supaya pengertian kita nanti tidak rancu, kata ini boleh, kata ini boleh, tidak boleh. Nanti orang yang baru belajar itu nanti akan menjadi rancu. Maka yang seakidah dengan kita, yang sejalan dengan kita. Nah, kita belum mampu umpamanya menjadi pendengar. Maka kata baginda Rasul, au muhibban, jadilah Anda sebagai penggemar. Senang melihat orang yang berangkat mengaji. Senang ada acara-acara tabligh akbar. Walaupun dirinya belum mampu berangkat ke pengajian rutinan, belum mampu berangkat kepada acara tabligh akbar, ya minimalnya di dalam hati senang. Senang melihat orang-orang berangkat ke pengajian. Senang melihat orang-orang hilir mudik menghadiri majelis-majelis taklim. Di dalam hati minimal senang. Nah, yang paling berbahaya ini yang kelima. Dia jadi pengajar tidak bisa, menjadi pelajar tidak bisa, menjadi pendengar tidak bisa, au muhibban, menjadi penggemar tidak bisa. Nah, ini yang paling bahaya, yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah penghancur. Dia benci kepada orang-orang yang hadir ke majelis-majelis taklim. Nah, ngaji kesana kemari, tetap aja kelakuannya gitu. Mendingan saya tidak pernah ngaji kesana kemari, kelakuannya baik. Yang namanya tidak mengaji itu sifat yang jelek. Makanya andai kata kita menghadapi orang seperti itu, ya kita relax aja, enjoy aja. Jangan terjerumus kepada kebencian, tapi jadikan lahan sebagai pahala kita. Kita doakan semoga beliau-beliau yang belum bisa hadir ke majelis taklim diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, malam Jumat ini malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan yang kedua rumah kita tempat yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengisi atau penghuni-penghuni rumah supaya menjadi ahlul Quran, ahlul sholawat, ahlul kebaikan. Dan yang ketiga, jangan lupa kita terus menghadiri di majelis-majelis taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada kita semua golongan-golongan manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkatkan virus COVID-19 supaya aktivitas pengajian kita bisa lagi seperti semula, bisa lagi seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.